contohnya kayak yang musik jodoh ya. Itu ada yang dalam 9 bulan dapat pasangan. Orang mana tuh, Mas? Orang Jakarta. Oke. Duanya orang Jakarta. Cewek. Cewek dua-duanya. Setahu saya AI nggak meditasi ya. Oke. Saya ngejalanin meditasi, saya tahu apa yang dibutuhkan orang untuk meditasi. AI nggak tahu itu. Jadi AI tidak mampu berkontribusi terhadap kebutuhan saya. Pengusaha dia. Dia pengusaha dan yang saya tahu sekarang dari jumlah perusahaannya dan pastinya saldo ATM-nya melebihi saya. Apa yang membedakan karya Mas Didi itu dengan yang lain-lain gitu? Bergainingnya ada di mana gitu? Ya. Itu tuh satu gitu. Kemudian yang kedua, sejauh mana sih kemudian karyanya Mas Didi ini punya efek, punya implikasi positif terhadap pertumbuhan dan perjalanannya hidup teman-teman? Karena Mas Didi kan pernah cerita juga, oh aku pernah ketemu Ditya, waktu itu ikut kelasku juga dan lain-lain. Itu tuh berarti kan Mas Didi udah lama menjadi praktisi ini gitu. Mungkin bisa di-share pengalamannya, Mas. Saya praktisi ngajar itu mulai pertama ngajar keluarga pasti. Saya mengajar meditasi menggunakan musik. Anak-anak saya waktu itu saya ajak meditasi itu yang satu TK, satu kelas 1 SD. Mereka mulai meditasi dan meditasinya pakai musik yang saya buat. Jadi saya membuat saat itu juga nggak ada AI, jadi saya membuat tetap dengan musik saya. Kenapa saya membuat musik meditasi? Itu karena saya juga pernah ikut kelas Reiki, Mas, pada perjalanan yang lalu. Gitu. Pada saat kelas Reiki, saya dibimbing untuk meditasi. Sambil meditasi, dia setel musik. Musiknya buat saya sangat tidak nyaman, mengganggu meditasi saya. Pada saat saya mendengar musik, saya menganalisa, Mas. Menganalisa, ini musik chordnya ngawur ya, ini progres chordnya ngawur, terus soundnya jelek. Terus saya jadi analisa itu. Ini bukan musik ini malah mengganggu meditasi saya gitu. Karena apa? Karena saya terbiasa dari kecil meditasi ya hening. Sampai ketemu apa ya istilahnya? Suwung ya, kalau orang bilang. Sampai menjadi emptiness, sampai menjadi merasa wanes, tapi waktu kecil saya nggak tahu istilah itu. Jadi dia hening lah, tanpa musik. Puluhan tahun meditasi tanpa musik, tiba-tiba ikut meditasi di kelasnya orang, terus memberi afirmasi, terus sekitar 90-an. Memberi afirmasi dengan suara membentak agak keras ya di mic-nya, dengan sound system buruk, musik yang buruk. Pulang dari sana, saya langsung belajar bikin musik meditasi. Jadi setahun 92-an kali ya. Itu kenapa saya bikin meditasi? Aku kuliah musik 2 kali. Gitu. Kenapa saya bikin musik? Kuliah musik 2 kali, tiba-tiba meditasiku tuh diganggu oleh musik yang amburadul. Gitu. Terus saya kuliah musik 2 kali. Saya meditasi dari kecil. Saya coba aja bikin musik meditasi dan saya cobain ke anak-anak seperti itu dan sampai akhirnya saya putus belajar salah satunya sama Jonathan Goldman, itu yang tokoh sound healing dunia saat ini, yang dia mungkin presidennya sound healing dunia. Saya nggak ambil sertifikatnya memang, Mas. Saya belajar koresponden sama Carol saya itu juga. Kalau Carol saya itu orang Italia itu saya sama temannya juga Otto itu saya ketemu muka, kalau yang Jonathan Goldman enggak. Jadi saya belajar serius selain belajar spiritual yang lain untuk khusus musik meditasi saya belajar serius. Dan pertanyaan yang lain tadi adalah dampaknya ya, Mas ya. Yeah. Buat orang lain dampaknya, banyak guru saya sekarang udah ngajar spiritual. Terus banyak juga orang-orang yang contohnya kayak yang musik jodoh ya. Itu ada yang dalam 9 bulan dapat pasangan. Orang mana tuh, Mas? Orang Jakarta. Oke. Duanya orang Jakarta. Cewek dua-duanya. Terus ada yang lagi cuma 21 hari itu berapa hari itu dapat pasangan. Dan itu musik jodoh tuh rata-rata berapa menit? Aku lupa, Mas, musik jodoh karena saya tapi yang jelas lebih dari 10 menit ya? Lebih ya. Dan itu
yang ekstrim, ada yang dapatnya cuma berapa 21 hari itu berapa hari itu 21 atau 29 hari itu dia mendengarkan, saya minta dia untuk dengarkan sehari sekali selama 21 hari gitu ya. Ada jam-jam khusus nggak untuk dengerin tuh? Sebenarnya enggak, tapi kalau mau menjelang tidur lebih bagus. Menjelang tidur. Menjelang ya? tidur ketiduran pun nggak apa-apa. Nah sama dia itu di looping Mas. Jadi di setel sepanjang malam bunyi terus. Makanya dia dapat cepat sekali itu. Oh. Jadi dia udah ketiduran tetap denger terus. Iya, Jadi iya, meditasi sambil ketiduran sampai pagi itu denger terus, sampai ditegur bapaknya. Kamu ngapain denger musik serem banget gitu, musik horor, musiknya siapa? Tapi kenapa Mas Didi tidak, udahlah sekarang teknologi udah maju ya, pasrah aja sama AI, masukkan tanggal lahir, masukin jam, kenapa nggak gitu aja sih? Kenapa harus effort banget bikin sendiri gitu? Setahu saya AI nggak meditasi ya. Oke. Saya ngejalanin meditasi, saya tahu apa yang dibutuhkan orang untuk meditasi. AI nggak tahu itu. Jadi AI tidak mampu berkontribusi terhadap kebutuhan saya. Kenapa saya bicara gini? Bukan karena saya tahu, saya belajari AI dengan serius. Saya pakai musik AI, sejauh mana sih kemampuan dia gitu. Walaupun sudah berubah versi, dia nggak bisa bikin musik meditasi. Sampai musik relaksasi dia bisa Mas, tapi meditasi nggak. Dia tahu frekuensi 432, dia tahu frekuensi 528 dan lain-lainnya bisa. Tapi pas dicoba, enggak, ini bukan di situ gitu. Jadi nggak bisa kita buat prompt menghasilkan sesuatu yang bagus, output yang bagus hanya dengan kalimat. Yeah. Ya kita harus, kenapa saya itu? Karena saya belajar musik, saya praktisi musik, dan saya tahu bahwa tidak semua arranger tuh bisa bikin musik meditasi. Oke. Karena apa? Karena pertama mereka tidak mengalami meditasi, tidak menjalani meditasi, terus kedua mungkin orang yang berangkat dari pembuat musik film akan lebih bisa, karena mereka bisa nyentuh vibrasi, vibe-nya orang yang sedang sedih, orang yang sedang sangat ilustratif kan, dibanding orang yang bikin musik untuk electronic dance music misalnya. Oke, Mas, aku tuh nggak pernah ya punya pengalaman real gitu dalam hidupku untuk kemudian mendengarkan audio tertentu dan itu berefek terhadap jalan hidupku. Yang aku lakukan hanya merepetisi kata-kata, baik secara lisan maupun perasaan gitu ya. Atau yang kedua, aku selalu menyanyikan lagu-lagu yang gimana lagu itu supaya aku ingin terjadi sesuai dengan lirik lagu itu gitu. Kenyataan hidupku tuh pengen seperti lagu itu, lirik lagu itu, sehingga aku nyanyikan berulang-ulang. Yeah. Kata kuncinya kalau dari pengalamanku itu adalah repetisi gitu ya. Entah itu kebanyakan lewat tulisan dan perasaan gitu. Nah, bagaimana menjelaskan secara logis, secara realistis gitu ya, bagi teman-teman yang misalnya pengen menghadirkan pasangan atau jodoh dalam hidupnya gitu, pengen terbukanya peluang-peluang rezeki yang lebih mudah untuk jalan hidupnya ke depan gitu, manifestasi gitu, hanya sekadar mendengarkan musik, mendengarkan audio yang dibikin sama Mas Didi, itu cara kerjanya bagaimana? Cara kerja, semua di tubuh kita, tubuh fisik memiliki frekuensi. Oke. Tubuh batin juga, tubuh eterik juga memiliki frekuensi, dan masing-masing frekuensi ini ada yang dari luar. Jadi tadi ada audio dari luar sebagai trigger, tapi di dalam diri kita pun ada satu inner rhythm, ada inner voice, ada sesuatu yang memiliki frekuensi sendiri. Jadi pertemuan dari kedua frekuensi inilah yang menimbulkan frekuensi baru. Jadi sama seperti katakanlah di luar ada sebuah budaya, di dalam diri kita juga ada sebuah budaya. Pertemuan dua budaya ini akan menghasilkan budaya baru. Dan budaya baru ini yang kita harapkan yang akan menjadi sebuah kelahiran yang diharapkan. Kelahiran sebuah frekuensi baru yang diharapkan, yang membantu untuk dia sampai ke tujuan. Dan ada juga orang yang Mas juga kenal, itu yang mungkin dia bisa bersaksi, dan saya tidak akan mewakili kesaksian dengan apa yang dia ituin, apa yang dia jalani dari audio saya hingga dia sampai di titik ini. Gitu. Siapa Mas? Aku nggak enak ngomong di sini, tapi nanti akan setelah dan dia luar biasa Mas pencapaiannya di hidup, maksudnya hidup secara duniawi ya. Itu tuh dengerin audio apa itu?
Saat itu dia ya Razak, Apa itu? Oh, yang rezeki ya? maha pemberi rezeki. Oh. Itu kayaknya 30-an menit ya. Itu kan kalau yang muslim, Mas. Kalau yang non muslim gimana dong? Ada juga yang lain. Oh. Ada yang juga yang oke, lain. oke, Ada juga oke. yang lain. Dan menariknya ada beberapa yang non muslim pun ikut mendengarkan dan mereka, karena saya kasih pengertian bahwa ini artinya ini cuma dikatakan bahasa Arab saja gitu. Jadi pada saat itu memang saya buat mungkin tahun 2008 kali ya yang itu audio itu, dan banyak orang masih bilang yang itu favorit gitu. Itu bisa request gak sih, Mas? Artinya Mas Didi, aku tuh butuh audio, tapi aku pengen spesifik lunas hutang, spesifik rumah terjual cepat gitu. Itu bisa request gitu atau enggak? Bukan bisa request iya, tapi itu udah ada masalahnya. Udah aku buat itu. Oh, Yang semuanya udah ada? Udah ada yang apa namanya? Yang untuk rumah Oh, terjual. rumah terjual. Yang itu bukan bentuknya lain. Jadi dia selain mendengarkan dia menulis. Oke. Dan tulisan itu diselesaikan dalam beberapa hari, dan itu namanya audio hypnowriting. Jadi dia sambil mendengarkan musik, dia sambil terus itu, dan itu. Ada nggak satu momen di mana klien atau orang yang mendengarkan audio-audio yang dibikin sama Mas Didi itu mencapai sebuah puncak pencapaian tertentu, dan itu sangat berkesan sekali bagi seorang Didi AGP, dan kemudian justru meneguhkan komitmen semangatnya untuk berkarya di hal yang sama? Dianya berkarya di hal yang sama. Enggak, maksudnya Mas Didi gara-gara melihat pencapaian teman-teman yang setelah menggunakan produknya Mas Didi itu. Nah, terus saya? Orang lain? Oh, ada orang nggak? lain yang ngikutin aku gitu. Yang bener-bener spektakuler deh gara-gara produk ini gitu maksudnya. Hasilnya? Di bidang apa? Di bidang apa? Pengusaha dia. Dia pengusaha, dan yang saya tahu sekarang dari jumlah perusahaannya dan pastinya saldo ATM-nya melebihi saya. Dari startnya dia jual koran, mengantarkan koran. Itu ya Rozak juga? Apa ya istilahnya, kayak ngantar-ngantar koran gitu ya, dengan mobilnya. Dan enggak, maksudnya itu audio rezeki juga? Iya. Audio magnet rezeki ya. Kalau bedanya audio magnet rezeki dengan audio empowering apa? Kalau empowering tuh diantaranya, maksudnya judulnya bukan empowering Mas. Jadi di empowering itu ada macam-macam produk. Salah satunya kayak nafas jati. Nafas jati itu juga untuk orang yang baru kehilangan. Jadi menghapus kemelekatan. Jadi apakah dia ditinggal pacar, apakah dia ditinggal meninggal pasangan, apakah dia kehilangan rumah, apakah dia segala macam. Jadi benar-benar dia harus kuat dengarkan lagu ini gitu. Dengarkan musik ini. Sebenarnya bukan musik sih ya, lebih ke frekuensi Mas. Frekuensi. Dan nah ini bedanya dengan musik terapi. Kalau musik terapi kan musik. Nah kalau saya karena main frekuensi, jadi ada sebuah frekuensi, ada sebuah subliminal, ada sebuah afirmasi, ada soundscape. Nah ini saya balut jadi satu, dan yang membalut ini musik. Tapi kayak kapsul Mas. Jadi yang inti adalah yang di dalam ini gitu. Nah kalau si musik terapi kan ya memang yang ininya musik gitu. Si pelaku itu, si klien itu bermain musik ada kalanya atau bernyanyi. Nah kalau aku nggak, si klien ini pasif. Aktifnya dia meditasinya atau melakukan dengan tulisan atau melakoni dengan posisi tertentu gitu yang dia jalani untuk apa, dengarkan di musik ini, dengarkannya ini. Dan yang bedanya saya adalah kalau yang saya taruh di Spotify ya, di SP itu musik-musik yang free dalam pengertian generik, tapi musik tersebut saya buat ulang. Misalnya Mas Hendra pesen nih, Mas saya mau dong musik yang ini. Nah saya dapatkan live part-nya Mas Hendra, numerologinya Mas Hendra, dari situ saya buat khusus untuk Mas Hendra. Bukan musik yang musiknya sama tapi ada sesuatu yang beda di situ. Itu kan kalau live part berarti kan harus menyertakan tanggal lahir gitu ya. Nggak perlu jam lahir ya Mas Didi ya. Nggak. Dan ini mungkin cocok buat teman-teman yang aku nggak mau kalau dibikinkan musik tapi yang bikin adalah AI gitu. Aku memang benar-benar mau dibikinkan seorang arranger yang ya semuanya kita tahu ya, sosok Didi AGP gitu, circle-nya
artis-artis gitu kan, Instagramnya kita lihat gitu. Nah ini cocok bagi teman-teman yang misalnya butuh audio empowering, audio penyembuhan, mau jual rumah, tanah, susah gitu ya. Dan ini lintas agama, lintas kepercayaan gitu ya. Dan yang paling banyak audio magnet rezeki sih ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau pesan audio itu, nanti bisa kita hubungkan dengan Mas Didi. Dan Mas Didi ini selain bikin banyak sekali produk-produk digital, audio untuk pertumbuhan spiritual teman-teman, beliau juga seorang coach ya, yang biasanya menghealing lewat love meditation, water meditation gitu ya. Dance meditation gitu ya. Mudah-mudahan lah suatu saat nanti kalau ada retreat, kita bisa menghadirkan beliau. Sedikit di breakdown gitu, meskipun tidak secara utuh gitu Mas Didi. Love meditation, water meditation, dan dance meditation gitu. Kenapa bikin konsep ini dan bagaimana biasanya teknisnya? Yang love meditation dulu Mas ya, bahwa self love buatku itu sangat penting Mas. Bagaimana kita menyayangi, mencintai titipan ya. Tubuh ini kan titipan Tuhan dan dia sebagai casing, dan bagaimana kita merawat, menghargai, menghormati Tuhan melewati diri kita sendiri. Dan dari sini kita juga mengajarkan untuk di Love Meditation, saya mengajarkan bahwa kita juga harus share energi cinta ke kiri kanan, ke orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang yang berjasa membuat kita bahagia dan lain-lain. Sementara itu di Love Meditation pun juga saya mengajar orang-orang untuk memaafkan dan mengirim cinta kasih pada orang-orang yang sudah menyakiti. Jadi dengan kita memaafkan, menyakiti, kan kita otomatis melepas beban-beban itu ya, membersihkan frekuensi kita sendiri dari toksik. Dan di water meditation saya di Jawa mungkin terkenal orang melakukan topo kungkum Mas. Kungkum, benar. Nah kungkum itu kan biasanya dilakukan di pertemuan dua sungai. Nah, tempuran dua sungai. Di saya sendiri, saya cari kenapa kok harus di tempuran dua sungai. Kenapa kepercayaan di situ? Saya menemukan sebuah frekuensi yang mengapa sebuah tempuran dua sungai itu menjadi tempat yang baik untuk bermeditasi, dan frekuensi tersebutlah yang saya pakai. Jadi tapi orang tersebut tetap meditasi di air, bisa di kolam renang, bisa di batap dengan air segini, tapi airnya itu sudah saya aliri frekuensi sebelum dia berendam. Setelah itu orang tersebut berendam di situ, meditasi di situ dengan air saya, musik saya di setel kembali pada saat dia meditasi, dan itu uninstall toksik saat dia terima pada saat dia di dalam kandungan ibunya. Di dalam kandungan ibunya dia kan 9 bulan loh. 9 bulan di situ ibunya tidak selalu menginstal ke si bayi dengan vibrasi bagus kan. Ada kalanya ibunya panik, ada kalanya ibunya punya emosi yang tidak baik juga yang tertanam di janin di tubuh kita pada saat kita dalam kandungan ibu. Dan hal tersebut kan melewati air Mas. Lewati air ketuban dan lewatin plasenta dan lain-lain, dan itu saya ulang jadi uninstall hal-hal yang buruk yang dialami saat dia dalam kandungan, termasuk menginstalasi ulang dia dengan hal-hal yang baik. Jadi uninstall yang buruk, instalasi ulang yang baik. Dan kalau dance meditation itu bahwa setiap orang punya ritme tubuh, ritme inner rhythm yang berbeda. Kita meditasi tari gerak obah roso ya, atau kalau di Jawa obah roso joget pribadi, tapi kalau di Sunda dibilangnya gerak pengawasaan. Nah itu saya bilangnya cosmic dance dan cosmic dance meditation. Kita menyelaraskan gerakan irama tubuh dalam tubuh kita, jadi irama sejati kita dengan yang di luar. Kalau di luar tuh mungkin ada istilah jabris ya, orang menceracau. Ngobrol sendiri gitu ya. Ini gerak sendiri dengan gerak sendiri, dan itu membuang toksik. Tidak dibikin-bikin ya? Enggak. Jadi ini bukan. Bisa dipastikan semua peserta bisa ngalamin itu enggak? Tidak.
Tidak kan? Tidak. Sesuai Jadi, dugaanku. jadi nggak semua. Ada yang misalnya orang yang dengan ininya masih kuat ya, apa otak kiri yang Iya, mungkin iya, main iya, kok. iya. Dia malu dia bergerak, apalagi kalau di kelas mas. Iya sih. Dia malu bergerak karena takut dilihat. Dia sendiri bukan orang yang suka clubbing, bukan orang yang suka Iya. party, nggak suka dugem. Tiba-tiba suruh gerak, dia malu, dia jaim. Padahal semua peserta merem kalau di kelas ya. Dan dia pikir kalau dia gerak dia akan menjadi apa ya, awkward atau apa gitu, jadi jelek gitu. Padahal ini bukan masalah estetis kan, ini bukan dance gitu loh. Jadi bukan dance yang untuk dilihat keindahannya, tapi benar gerak dari dalam kayak jabris gitu loh kan. Dan itu ketiga meditasi itu mulai dari love meditation, water meditation, dance meditation itu bisa digabung jadi satu dalam sebuah Retreat. event retreat gitu ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa Oh kita iya mas, mau tambahan tadi yang pada saat dance meditation, saya kadang bisa ngelihat bahwa orang-orang dengan dance meditation gerakannya luar biasa gitu, unik dan deep ya. Kita tahu ya, ada orang yang membuat apa namanya, pencitraan seolah-olah heboh gitu kan. Padahal itu palsu gitu, fake. Tapi ada juga yang dalam, gerakannya natural, walaupun dia bukan penari gitu. Dan kita kan nggak harus nada. Orang itu sukses mas di kehidupan dunianya. Dan itu saya udah lihat. Salah satunya termasuk pengusaha yang saya bilang yang sekarang udah 100 usahanya, dan dia akan tingkatin jadi 1000. Dia akan tingkatkan jadi 1000, dan pada saat pertama kali dia menjalani dance meditation tuh gerakannya unik sekali, dan mukanya tuh berubah mas, kayak orang mungkin bilang taksu atau ketempelan atau apapun itu, ketempelan Tuhan lah gitu. Beda, dan itu udah kelihatan, oh ini orang ini dalam dan beneran gitu. Oke. Bagi teman-teman yang live di TikTok, banyak yang chat mau beli audio, nanti ya kita nego dulu karena audionya Mas Didi tuh nggak murah ya. Kita nego dulu ya teman-teman, sabar ya. Oke, Mas, aku pengen kembali soal tadi ya, soal audio, soal sound healing dan lain sebagainya. Sekarang tuh kan marak banget ya. Hampir di banyak tempat tuh bicara tentang sound healing sebagai salah satu cara kadang dijadikan sebagai pelarian terhadap masalah-masalah yang dihadapi gitu. Larinya ke sound healing gitu kan. Jadi mereka berharap dengan ikut sound healing, ikut program itu gitu. Itu diharapkan supaya kemudian mereka bisa disembuhkan. Pertanyaannya, menurut Mas Didi gitu, yang bekerja itu suaranya atau justru sebenarnya adalah kesadaran dari pendengarnya? Jadi gini, musiknya itu sendiri memang memiliki pengaruh kuat, powerful, tapi kesadaran orang tersebut juga sangat menentukan. Kesadaran di dalam kolaborasi ya? Kolaborasi, di bawah kerjasama antara terapis dengan klien, antara coach dengan kliennya. Lalu di situ juga ada faktor placebo effect. Placebo effect. Pengkondisian ya? Pengkondisian. Jadi begitu dia kepercayaannya tinggi, dia juga akan menambah ini gitu. Menjadi powerful, lebih melipat gandakan itu, mempercepat prosesnya gitu. Seperti tadi yang masalah jodoh itu kan, dia yakin sekali, dia percaya sekali pada terapisnya, dan dia jalanin itu sepanjang malam dia tidur, cepat sekali gitu dia dapat pasangan yang sampai sekarang saya tahu indah gitu, dan udah tinggal di luar negeri. Jadi sound itu tidak benar-benar netral ya, artinya dia terkadang membawa sebuah narasi dan sugesti tertentu gitu ya? Iya, saya kasih afirmasi, bahwa ada yang terdengar, tapi ada juga yang subliminal yang tidak terdengar, yang sudah saya enkripsi. Jadi tidak semua musik saya ada afirmasinya, karena beberapa afirmasinya sudah dimasukkan ke dalam, sudah terenkripsi, jadi sudah tidak terdengar. Nah, after sesi itu kan biasanya banyak orang yang merasa hidupnya berubah gitu, Mas. Iya. Merasa hidupnya berubah. Pertanyaannya, gimana sih membedakan perubahan kesadaran dengan efek emosional sesaat gitu setelah orang ikut acara itu gitu? Kalau emosional sesaat memang bisa kelihatan dari foto mas ya. Kadang-kadang saya saat mau retreat tuh saya foto semua gitu. Rame-rame aja, dan saya tidak akan bilang bahwa itu untuk keperluan saya, tapi ya udah kayak foto rame-rame gitu. Setelah retreat saya foto rame-rame lagi, mukanya itu beda. Mukanya semua cerah baik.
cerah semua baik. Jadi muda, jadi keren lah gitu, auranya berubah. Tapi kalau itu dibilang contoh sesaat, bisa jadi gitu. Karena setelah itu mereka akan mengalami perjalanan ya. Di perjalanan hidupnya mereka setelah itu pun, katakanlah setahun kemudian atau mereka menjalankan itu nggak yang mereka dapat di retreat. Karena ada juga klien-klien yang biasanya klien yang ini ya, yang temporer tuh misalnya kayak orang berobat gitu, orang-orang menjalani sesi, ada yang datang katakanlah disuruh orang tuanya gitu, karena dia begini-gini, dia belum tentu sampai pulang PR-nya tuh dikerjakan, dilakukan. Nah itu semua tergantung lagi dengan apa yang saya bicarakan, apa yang saya minta, apa yang saya PR lah ya, dikerjakan apa enggak, dilakukan enggak, gimana dia menghadapi perjalanan hidup. Tapi Mas, kalau misalnya ada orang setelah beberapa kali ikut sound healing dan dia kemudian menemukan masalahnya adalah pada saat saya bermeditasi tidak menggunakan sound misalnya, itu justru saya susah yang namanya hening dan lain sebagainya gitu. Itu indikator bahwa sebenarnya sound healing itu sudah benar-benar sangat membantu dirinya atau justru malah menciptakan ketergantungan? Sejauh ini netral-netral aja Mas ya. Jadi ada beberapa orang gitu udah nggak pakai musik lagi, nggak apa-apa juga, asik-asik aja gitu. Jadi memang tidak membuat ketergantungan. Jadi saya ngelihatnya sebenarnya tuh sound itu bisa menjadi the key ya, kunci. Iya, kunci itu. Jadi untuk buka, untuk cepat. Jadi kalau tadi Mas sebaiknya jam berapa gitu meditasi. Sebenarnya dengan mendengarkan katakanlah musik yang baik gitu ya, musik meditasi yang baik, musik saya ataupun musik yang lain gitu, dia sudah mau pagi-pagi, mau siang, mau di kantor, pura-pura ke WC misalnya, dengerin itu udah langsung jalan, udah nggak butuh waktu sepertiga malam lagi gitu nggak. Kenapa orang harus sepertiga malam? Karena di saat itu kan orang banyak yang tidur Mas. Sekitar kita tidur, tetangga kita tidur, dan orang yang tidur itu di gelombang otak delta atau theta itu mensupport kita meditasi untuk kita lebih cepat koneksi dengan the source gitu, dengan sang sumber, dengan akasik itu gitu istilahnya kan. Nah tapi kalau kita dengan sound ya kita udah megang kuncinya, ya udah gitu, mau jam 3 siang gitu, mau di kantor pun bisa dilakukan tersebut. Mau metode sound healing atau kemudian meditasi atau kemudian audio dengan frekuensi tertentu, itu kan sebenarnya kalau kita tarik sebuah titik kulminasi gitu kan, sebenarnya ingin membuat state supaya kemudian tubuh itu menjadi relax, menjadi tenang gitu kan, dan dengan itu kemudian reprogramming bawah sadar atau install software kemakmuran, kesehatan dan lain sebagainya itu bisa terjadi dengan cepat, dengan maksimal gitu kan? Oke. Berarti lagi-lagi kita menghadirkan banyak cara, banyak metode. Tugasnya teman-teman semuanya adalah temukan yang paling pas, paling nyaman buat dirimu. Gitu ya Mas ya? Jadi sound ini the key ya, the key for empowering. Jadi for empowering, for healing. Jadi yang di sini kan kita ada yang namanya entrainment, penyelarasan antara gelombang otak kita dengan gelombang sekitar, dengan universe. Nah, jadi diselaraskan supaya kita masuk ke state yang paling nyaman untuk dimasuki gitu. Jadi setelah kesadaran kita selaras dengan semesta, itu menjadi tubuh kita akan menjadi rileks, menjadi lebih semuanya akan menerima. Dan karena tubuh yang merekam itu kan seluruh tubuh kita, bukan hanya otak. Ya jantung ya, semuanya merekam vibrasi-vibrasi yang kita butuhkan. Oke. Udah banyak kita ngobrol dengan Mas Didi ya, teman-teman semuanya. Tapi lagi-lagi sebenarnya sekarang tuh banyak sekali praktek-praktek kelas-kelas pengembangan diri di mana semuanya menjanjikan supaya orang bisa damai, bisa tenang gitu ya. Tapi terkadang itu memunculkan sebuah ekspektasi baru nggak sih kira-kira ya Mas?
Memunculkan sebuah kadang kan orang setelah tenang, aku pengen mengulanginya gitu. Kalau Mas Didi sendiri selama jadi praktisi gitu, tantangan terbesarnya apa sih Mas? Kenapa orang mencari tenang aja susah gitu, mencari damai aja susah gitu? Kenapa sih? Apa yang menyebabkan itu gitu? Mereka kayak minum air laut ya, banyak yang masih seperti itu, jadi nggak pernah puas, tidak pernah mendapatkan kepuasan, nggak punya ya kesadarannya tidak tumbuh gitu, bahwa yang mereka mencari sesuatu yang di luar diri udah pasti, terlalu banyak keinginan. Padahal kan ketika kemudian ya tidak hanya sound healing ya, banyak acara-acara itu kan terkadang menjadi sebuah pelarian aja gitu, pelarian dari masalah-masalah mereka. Andai kata kemudian mereka mau melakukan penerimaan secara utuh, ya sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah gitu. Kadang damai itu juga sering kita lihat menjadi sebuah tujuan gitu. Kemudian itu memunculkan sebuah pertanyaan baru gitu. Jika kemudian damai itu bukan tujuan, tapi hanya efek samping dari kejujuran batin, gimana gitu? Mas Didi melihat itu. Bagus sekali Mas. Karena dengan hanya sebagai damai sebuah katakanlah stasiun ya. Stasiunnya bukan tempat kita berhenti. Tetapi dari damai itu kita mulai. Kita bisa menghadirkan damai untuk orang lain. Dari damai itu kita bisa menjadi sejahtera. Dari damai itu kita bermanfaat untuk banyak orang, bisa membahagiakan orang lain juga, bisa cinta kita menjadi lebih tulus terhadap apapun, menjadi lebih tanpa pamrih. Jadi dari damai adalah salah satu portal untuk masuk ke banyak hal dari damai, untuk kesehatan, untuk tentang dan segala macam. Jadi fokusnya Mas Didi salah satunya adalah di musik, karena musik itu bisa berpengaruh terhadap emosi. Dan emosi yang kita pancarkan berkontribusi terhadap realita yang akan kita alami. Dan itu tidak usah berpikir bahwa kita akan mendamaikan radius 10 km lah. Apalagi satu negara, apalagi satu dunia, satu galaksi, nggak usah dulu. Jadi selingkungan terkecil dulu aja, diri kita dulu sendiri, baru ketumbuhan kita, ke tanaman kita, masuk keluarga pastinya. Jadi banyak hal yang bisa kita masuki lewat damai. Dan damai itu bisa melalui frekuensi, bisa melalui audio, bisa melalui musik. Dan ini ada yang tanya Mas, berapa hari waktu yang dilakukan Mas Didi agar sound healing itu bisa berdampak? Minimal 21 hari. 21 hari mendengar musik yang sama, minimal 21 hari. Ada yang 21 hari, ada yang 40 hari, tergantung tujuannya dia dan kenapa kasusnya gitu. Audio itu kan juga termasuk sound healing kan ya? Iya, sound healing saya. Jadi biasanya saya kalau ada hal tersebut pakai Zoom Mas. Jadi dia beli terus kita Zoom, saya terangin ininya, atau saya kirimin, ada yang sudah berupa video saya kirimin cara. Bisa ya, berarti misalnya teman-teman mau kalau ketemu Mas Didi langsung kan nanti biaya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita by Zoom terus teman-teman dapat produk audio itu bisa ya? Jadi nanti dijelaskan semuanya di situ, prakteknya sound healing gitu ya? Kayaknya itu lebih efisien. Jadi dia tidak harus ketemu saya off air, tapi on air aja gitu. Dan ada beberapa yang sudah saya sertakan videonya Mas. Nah, balik lagi tadi ada yang mau saya sampaikan masalah kenapa masing-masing orang frekuensinya beda. Itu yang menyebabkan bahwa orang tanggal lahir orang aja beda. Apalagi dengan satu pertemuan di sesi kelas misalnya. Ada orang bawa singing bowl, kristal singing bowl, 12 singing bowl ya, satu set ya, dan lain-lain. Dan saya kadang cuma satu singing bowl, beberapa suling, tapi dengan synthesizer, dengan keyboard ataupun dengan laptop. Karena dengan elektronik ini, saya juga bisa mendapatkan detail frekuensi yang lebih jauh, lebih kaya dibanding 12 atau 7 singing bowl. Saya sama sekali tidak merendahkan orang yang masih memakai singing bowl dengan 7 atau bahkan dengan 1 pun. Tapi semua itu mohon dimengerti bahwa dengan komputer, dengan VST istilahnya, virtual
synthesizer atau apa instrumen itu kaya gitu. Jadi kita tidak memanjakan atau mengidolakan satu sumber suara gitu, satu timbre gitu ya. Jadi ya suling tradisi menjadi sangat powerful gitu. Tidak harus suling dari Tibet, tidak harus suling dari Arab atau dari Cina atau dari shakuhachi gitu. Saya juga pakai shakuhachi gitu, tapi suling Padang juga powerful kok gitu. Tergantung si pemancarnya nih siapa, transmitternya siapa. Kalau transmitternya bukan guru meditasi, bukan guru ini, pemain suling di orkestra atau misalnya pemain suling dangdut, ya efeknya pasti beda dengan seorang guru meditasi atau apa gitu. Jadi memang ya dokter anestesi jangan terus disamakan dengan dokter gigi misalnya kan ininya dunianya beda-beda gitu juga. Pemain musik juga gitu. Oke, Mas Didi AGP. Jadi kita baru tahu ya sedetail itu pengalaman beliau jadi praktisi kesadaran, membimbing teman-teman. Ya mudah-mudahan ya suatu saat nanti pas kita ada retreat gitu salah satunya bisa menghadirkan Mas Didi AGP untuk kemudian ya ada materi-materi keren gitu ya. Atau misalnya nanti teman-teman yang pengen audio yang top tadi itu nanti bisa pesan lewat Mas Hendra lewat Ngaji Roso dan nanti bisa penjelasannya, praktiknya, caranya seperti apa bisa by langsung. Zoom. Kayaknya itu lebih akomodatif gitu ya, lebih bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman dari banyak tempat gitu ya. By the way, Mas Didi AGP terima kasih banyak sudah berbagi kembali di Ngaji Roso. Kita ketemu lagi di next episode. Sehat selalu, sukses selalu ya Mas Didi. Salam damai, salam cahaya. Salam damai, salam cahaya.